pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Sel, ngapain sendiri aja? Iya. BTW, tugas kita berat loh sekarang. Tahu. Harus ngebikin video tentang iptek dan kesinambungannya dengan Pancasila. Kan itu bingung banget. Iya, bener banget. Tapi belum ngerti tahu kalau teknologi kesehatan itu bukan cuma tentang alat sama aplikasi, tapi juga kita harus punya nilai moral. Sih bener, soalnya kan kalau misalnya teknologi tanpa moral itu dapat menyesatkan. Bener banget. Sorry ya guys, aku telat. Santai. aja. Jadi kita mulai dari mana? Kita lagi bahas konsep dasar sih, tapi kita bingung. Kamu tahu gak peran iptek dalam kesehatan itu apa? Nah, jadi itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kesehatan itu termasuk alat medis, rekam medis digital, aplikasi kesehatan, telemedicine, sampai riset vaksin. Dan itu semua dapat membantu orang untuk hidup lebih sehat. Iya, itu juga termasuk peran iptek dalam kesehatan masyarakat. Soalnya itu tuh mempermudah kita untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Kita yuk. Yuk. Hai, kamu dari mana kalian? Dari taman. Dari apa? Dari bagus deh. Kalau yang iptek jangan lupa ada kita juga ya guys. Misalnya nih data pasien itu kan pasti harus dijaga dan nggak boleh salah gunain. Nah itu termasuk sila kedua yaitu manusia yang adil dan beradab. Nah, benar banget. Orang yang pakai teknologi kesehatan harus ketemu sama manusia, bukan cuma bisa doang. Nah, ini juga sejalan dengan sila kelima di mana iptek dalam kesehatan masyarakat harus menyeluruh dan merata agar semua orang dapat mendapatkannya. Jadi orang dari daerah terpencil juga bisa dapatkan. Iya. Nah, dampaknya dari kita sekarang. Aku mau nyamperin nih. Kalau ngomongin soal iptek dan Pancasila, aku sih kepikiran sila ketiga ya. Satu Indonesia contohnya nih saat pandemi. Teknologi informasi itu digunakan untuk edukasi kesehatan. Jadi masyarakat itu bersatu untuk menghadapi masalah dan nggak panik. Nah, benar banget tuh. Itu kan seperti kalau internet bisa bikin juga pasti kesehatan masyarakat. Selain itu, riset vaksin dan alat medis juga mengandung sila kelima karena hasilnya bermanfaat untuk seluruh rakyat. Dan inovasi kesehatan masyarakat juga berkolaborasi dengan bangsa yang sejalan dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan karena mengandung musyawarah dan kajian ilmiah yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dicoba ke masyarakat. Berarti teknologi itu harus sejalan dengan Pancasila kan, jadi nggak boleh bertentangan. Iya dong pastinya. Nah, beresnya materi kita sekarang. Guys, kan tadi kita udah ngumpulin semua materinya ya. Sini aku bakal bacain peran iptek dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada mempercepatkan kesehatan. Yang kedua itu adalah mempermudah akses. Dan yang ketiga ada edukasi kesehatan masyarakat lewat internet. Yang keempat itu ada riset dan inovasi obat, vaksin, serta alat kesehatan. Dan yang terakhir ada sistem informasi kesehatan nasional. Nah, dan semuanya tersebut berlandaskan Pancasila supaya pembunuhannya teradil, manusiawi, dan bermanfaat untuk semua. Tapi masalahnya teknologi itu punya risiko juga loh. Misalnya nih penyalahgunaan data atau alat kesehatan tuh. Makanya pemerintah
Pancasila itu sebagai pandangan kita dalam menggunakan itu tersebut. Nah, bagus nih. Ini bisa kita masukin semuanya ke rangkuman essay nanti ya. Iptek memberikan kemajuan yang besar di bidang kesehatan. Namun, agar bermanfaat secara maksimal, maka penggunaannya harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan iptek dan nilai Pancasila, kita wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan beradab. Pesan kesan saya untuk mata kuliah Pancasila yaitu semoga sesi tanya jawab selalu dipertahankan dan kesannya Pancasila memberikan wawasan baru bagi saya. Kesan dari saya adalah semoga pelajaran Pancasila dapat terus menjadi pelajaran yang menyenangkan untuk dipelajari, baik di dalam sistem pendidikan maupun di luar sistem pendidikan. Dan pesan dari saya adalah semoga Pancasila dapat diimplementasikan dan diterapkan oleh semua kalangan masyarakat, baik mahasiswa maupun bukan mahasiswa, dan dapat dijunjung tinggi nilai-nilainya. Terima kasih. Terima kasih. Kesan dari kami selama mempelajari Pancasila, kami merasakan bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya bukan hanya materi pelajaran, tetapi pedoman hidup yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan dari kami yaitu kami berharap pembelajaran Pancasila dapat terus diberikan dengan cara yang menarik dan interaktif, sehingga semakin banyak siswa yang benar-benar memahami maknanya, bukan hanya menghafal isi silanya. Terima kasih. Kesan dan pesan saya selama perkuliahan Pancasila, untuk kesannya menyenangkan karena saya mendapatkan pemahaman baru, ilmu baru utamanya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk pesannya, semoga pembelajaran dikemas lebih variatif. Terima kasih. Tamatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.